Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para santri sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran fikih, yang dimana kita masih berada dalam pembahasan kitab Thaharah pada bab yang kelima, yaitu bab tentang wudu, ya, bab wudu. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sunnah-sunnah wudu, ya, mengenai sunnah-sunnah wudu. Tapi kita langsung saja masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu al-mas'alatul khamisah, pembahasan yang kelima, sunanuhu, yaitu sunnah-sunnahnya wudu. Tapi di sini dikatakan hunaka af'al yustahabu fi'luha indal wudu'i wa yujaru 'alaiha man fa'alaha wa man tarakaha fala kharajun 'alaihi wa tusamma hadhihi al-af'al bisunanil wudu'. Di sini terdapat atau ada perbuatan-perbuatan yang dimana perbuatan tersebut dicintai ketika melakukan wudu, dan perbuatan tersebut berpahala apabila dilakukan oleh seseorang. Perbuatan tersebut berpahala apabila dilakukan oleh seseorang, dan apabila ditinggalkan oleh seorang maka tidak berdosa. Nah, perbuatan ini dinamakan dengan sunanul wudu, dinamakan dengan sunnah-sunnah wudu. Jadi apabila seseorang mengerjakan sunnah-sunnah wudu ini, maka dia mendapatkan pahala dan dicintai oleh Allah. Maka dan apabila perbuatan ini ditinggalkan, maka tidak mengapa, tidak ada dosa bagi yang meninggalkannya. Ya, ini adalah sunnah wudu. Kemudian di sini disebutkan ada beberapa sunnah wudu. Yang pertama, di sini disebutkan at-tasmiyah fi awwalihi, yaitu at-tasmiyah, menyebut nama Allah di awal kali kita berwudu, ya, atau sebelum berwudu kita harus mengucapkan nama Allah, ya, atau bismillah, at-tasmiyah, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Tidak ada wudu, ya, beliau bersabda tidak ada wudu atau wudu tidak akan sah apabila seseorang tidak menyebut nama Allah. Ini dalil dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah sunnah yang pertama, yaitu at-tasmiyah fi awwalihi, mengucapkan nama Allah di awal wudu. Kemudian poin yang kedua, poin selanjutnya, sunnah yang kedua yaitu as-siwak, ya, sebagaimana telah dibahas dalam pembahasan sebelumnya oleh Ustadz Dani. Yang kedua, as-siwak. Siwak ini disunahkan ketika kita hendak melakukan wudu maupun kita melakukan sholat, ya. Yang kita bahas di sini, siwak merupakan sunnah dari sunnah wudu, sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'kulli wudu. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap kali hendak melakukan wudu. Nah, ini dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian sunnah yang ketiga di sini disebutkan ghuslul kaffaini thalathan fi awwalil wudu,
yaitu mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali di awal wudu, ya. Jadi di pertama kali kita berwudu yang kita lakukan, yang disunahkan yaitu membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali, ya. Ini termasuk sunnah, sebagaimana perbuatan Nabi li fi'li sallallahu alaihi wasallam dzalik id kana yaghsilu kaffayhi thalathan kama warada fi sifati wudu'ihi. Sebagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau juga melakukan demikian, yaitu mencuci kedua telapak tangan sebanyak 3 kali sebagaimana yang terdapat di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga, yaitu mencuci atau membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang keempat, al-mubalaghah fil madmadati wal istinsyaki li ghairi shaim. Poin yang keempat yaitu berkumur-kumur dan istinsyak. Istinsyak yaitu menghirup air melalui hidung, ya. Menghirup air melalui hidung. Jadi yang keempat ini disunahkan kita berkumur-kumur dan menghirup air melalui hidung dengan mubalaghah, yaitu dengan tenaga, dengan keras, ya. Berkumur-kumur dan istinsyak dengan keras. Bagi siapa? Bagi orang yang tidak sedang berpuasa. Li ghairi shaim, bagi orang yang tidak dalam keadaan berpuasa. Faqad warada fi sifati wudu'ihi sallallahu alaihi wasallam famadmada wastanthara wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa baligh fil istinsyaki illa an takuna sha'iman. Sebagaimana yang terdapat di dalam sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda famadmada wastanthara, maka berkumur-kumurlah dan istanthara, yakni istanthara di sini maksudnya yaitu menghirup air melalui hidung kemudian mengeluarkannya lagi. Ini yang dimaksud dengan istanthara. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, ini beristinsyaklah dengan kuat atau dengan tenaga, ya. Kecuali apabila kalian dalam keadaan saum, dalam keadaan sedang berpuasa, maka bagi orang yang berpuasa tidak disunahkan untuk melakukan al-mubalaghah ini dengan kuat, ya, melakukannya dengan kuat. Ini poin yang keempat, yaitu berkumur-kumur atau menghirup air melalui hidung dengan tenaga atau dengan kuat, ya. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang kelima, yaitu ad-dalku. Ad-dalku maksudnya di sini ad-dalku artinya itu menggosok, bisa menggosok, ya. Maksud di sini menggosok-gosok lengan, ad-dalku. Sebagaimana nanti ada hadisnya. Yang kelima, ad-dalku wa takhlilul lihyati al-kathifah bil ma'i hatta yadkhulal ma'u fi dakhiliha. Poin yang kelima yaitu ad-dalku, menggosok-gosok, ya, menggosok-gosok lengan, ya. Yang dimaksud lengan yaitu dari bawah siku sampai ke ujung jari tangan. Ini yang dimaksud dengan lengan. Maka kita disunahkan untuk menggosok-gosok lengan tersebut, ya. Dan disunahkan juga takhlilul lihyah, yaitu menyela-nyela janggut, al-lihyatul katsifah, yaitu janggut yang tebal, ya. Menyela-nyela janggut yang tebal dengan menggunakan air, ya, menyela-nyela dengan menggunakan air, ya, sampai air tersebut masuk ke sela-sela janggut tersebut. Di fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Fa innahu kana idza tawadda'a yadluku dira'aihi. Nah, ini dalil mengenai ad-dalku, yaitu menggosok-gosok. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu, maka beliau menggosokkan kedua lengannya. Dia duluku dira'aihi, menggosok kedua lengannya. Wa kadzalika kana yadkhulul ma' tahta hanakihi wa yukhalilu bihi lihyatahu. Kemudian dalil selanjutnya, dalil mengenai menyela-nyela janggut, yaitu sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ketika melakukan wudu, beliau memasukkan air ke bawah tahta hanakihi, yaitu ke bawah rahangnya, wa yukhalilu bihi lihyatahu, dan menyela-nyela janggutnya dengan air tersebut, ya. Ini dalil mengenai disunnahkannya kita menyela-nyela jenggot yang tebal. Ini poin yang kelima, yaitu menggosok kedua lengan, menggosok kedua lengan dan menyela-nyela janggut dengan menggunakan air. Ya, kemudian poin yang selanjutnya yaitu poin yang keenam, taqdimul yumna 'alal yusra fil yadaini war rijlaini, yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian yang kanan dari bagian yang kiri pada kedua tangan dan kedua kaki, ya. Jadi apabila anggota tersebut memiliki dua bagian, maka dahulukan terlebih dahulu yang sebelah kanan. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana perbuatan beliau. Fa innahu kana yuhibbut tayammuna fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'ni kullih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam sebagaimana di dalam hadis, beliau suka mendahulukan yang kanan ketika beliau hendak memakai sendal. Kemudian ketika beliau menyisir rambutnya, maka beliau dahulukan terlebih dahulu yang sebelah kanan. Dan ketika beliau bersuci, ya. Dan juga wa fi sya'ni kulli, dan segala perbuatan, ya, segala sesuatu, maka beliau lebih menyukai mendahulukan yang sebelah kanan. Ini poin yang keenam, yaitu mendahulukan anggota tubuh bagian sebelah kanan terlebih dahulu, kemudian yang sebelah kiri. Itu yang dimaksud di sini, yaitu kedua tangan dan kedua kaki, ya. Nah, ini yang keenam. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu yang ketujuh, tatslithul ghusli fil wajhi wal yadaini war rijlaini, yaitu disunahkan kita mencuci wajah, kedua tangan dan kedua kaki dengan tiga kali basuhan, ya. Ini yang disunahkan, itu sebanyak 3 kali ketika kita membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki. Fal wajibu marratan wahidatan, dan maka yang wajib dicuci itu sebanyak 1 kali saja. Dan wa yustahabu thalathan, dan yang disukai itu sebanyak 3 kali. Jadi ketika kita membasuh wajah, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki, maka yang wajib dibasuh yaitu basuhan pertama. Nah, ini yang diwajibkan. Karena yang diwajibkan itu sekali, basuhan yang pertama kali itu yang diwajibkan. Kemudian sisanya sampai 3 kali itu yang disunahkan, ya. Li fi'li sallallahu alaihi wasallam faqad thabata anhu annahu tawadda'a marratan wa marrataini wa thalathan, sebagaimana perbuatan beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan wudu sekali, 2 kali, dan 3 kali, ya. Ini dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini poin yang ketujuh, yaitu
membasuh wajah, kedua tangan dan kedua kaki sebanyak 3 kali. Ini yang disunahkan. Dan yang diwajibkan yaitu pada basuhan yang pertama. Kemudian poin yang selanjutnya, poin yang terakhir yang ke-8, adz-dzikrul warid ba'dal wudu, yaitu berdoa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita melakukan wudu. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum ahadun yatawadda fa yasbighul wudu'a tsumma yaqul asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futihat lahu abwabul jannah ats-tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa." Ya, yang ke-8 yaitu berdoa ketika kita selesai melakukan wudu, sebagaimana di dalam hadis beliau bersabda, tidak ada salah seorang di antara kalian yang melakukan wudu kemudian menyempurnakan wudu tersebut lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nah, ini doa ketika kita telah selesai melakukan wudu. Kemudian Nabi menyebutkan illa futihat lahu abwabul jannati ats-tsamaniyah, kecuali dibukakan bagi dia 8 pintu surga, yadkhulu min ayyiha syaa, dan dia boleh masuk dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, ini keutamaan bagi orang yang membaca doa ketika setelah melakukan wudu, ya, yaitu dibukakan 8 pintu surga. Nah, dibukakan 8 pintu surga dan dia bebas, dia boleh memasuki lewat pintu yang mana saja. Nah, ini adalah sunnah ketika kita melakukan wudu, dan di sunnah ini ada fadilah yang besar, ya, keutamaan yang besar, yaitu ketika kita telah menyelesaikan wudu, kita membaca doa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ya. Ini sebisa mungkin antum hafalkan, ya, doa ini. Kemudian di riwayat yang lain, di riwayat ini riwayat Imam Muslim, ya, juga ada di Musnad Imam Ahmad. Kemudian di Sunan At-Tirmizi juga ada lanjutannya, ada riwayat lain yang membahas tentang doa setelah wudu, ya. Disebutkan oleh Imam At-Tirmizi doa tersebut, yaitu Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang selalu bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mutatahhir, yang selalu bersuci, ya. Ini doa tambahan di riwayat yang lain, ya. Antum bisa hafalkan doa ini atau berdoa dengan satu doa ini saja, ya, tidak apa-apa, ya. Yang asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ini cukup berdoa dengan menggunakan lafaz ini. Ini adalah sunnah wudu. Disebutkan di sini ada 8. Disebutkan ada 8. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.